أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Tingkatan itu dalam bahasa Arab itu memiliki jenjang. Yang pertama as-sibyan, ya. Walad itu sebetulnya siapa? Akan kita lihat kriteria walad. Pertama as-sibyan. As-sibyan itu yaitu ketika mereka masih balita. Balita yaitu bayi di bawah 5 tahun. Jadi umur 1 sampai 5 namanya as-sibyan. Yang kedua, baru namanya kalian walad. Walad itu adalah litamyiz. Orang yang sudah membedakan antara yang benar, yang salah. Contoh, kalian sudah bisa untuk melakukan yang namanya makan pakai tangan kanan. Itu kalian sudah berarti sudah tamyiz. Berarti kalian sudah walad. Sehingga pendidikan masalah akhlak itu sudah dimulai dengan bahasa walad. Kalau untuk asibian itu hanya bahasa apa namanya ya, pemraktekan yang memang mungkin harus terus dalam keadaan pemantauan orang tua. Kalau sudah walad, mereka sudah ada untuk bisa berpikir ketika orang tuanya sudah tidak memperhatikan, dia sudah bisa untuk melakukan aktivitas mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Jadi di sini katakan walad, ya. Jadi akhlak itu sudah dimulai dengan bahasa walad. Karena kenapa? Litamyiz, sudah dapat membedakan. Abi, kenapa tidak dari kecil? Benar, boleh dari kecil. Orang tua terus mengarahkan, ya, mengarahkan, ayo kalau makan tangan yang kanan, tapi masih dalam pantauan. Ketika anak itu masih sibyan, dia melakukan daripada satu kesalahan dan tidak ada yang mengontrol, dia akan tetap dalam keadaan tidak mendapatkan suatu perbaikan karena masih sibyan. Tapi kalau sudah walad, insya Allah ketika sudah ditanamkan rasa akhlak, ketika tidak ada yang memantau, baik daripada orang tuanya, kakak-kakaknya, karena sudah penerapannya bagus, maka dia ketika salah, dia sudah bisa untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Makanya kalimatnya walad. Habis walad, baru namanya syuban, anak muda. Ya, habis syuban, baru kepada rijal. Rijal itu sudah keadaan dewasa. Habis rijal kepada syuyukh, orang tua. Jadi ada penerapan tingkatan-tingkatan yang dimana tingkatan itu akan memiliki daripada jenjang-jenjang praktek tentang masalah kehidupannya. Jadi di sini dikatakan walad. Karena walad adalah litamyiz, yang sudah membedakan antara yang benar dan yang salah. Bimadza yatakhallaqul walad? Dengan apa sih seorang anak harus berakhlak? Yajibu 'alal waladi ayatakhallaqa bil akhlaqil hasanat min sigharih. Wajib, lihat ada kata-kata wajib, berarti wajib sesuatu yang harus dilakukan. Jadi pengarang daripada kitab ini yaitu Said Umar bin Ahmad Al-Baraja. Pengarangnya itu Said Umar bin Ahmad Baraja, ya, mengatakan yajibu, wajib, alal waladi, bagi seseorang, ayatakhallaqa, untuk memiliki akhlak. Dengan akhlak yang mana? Bi akhlakil hasanah, dengan akhlak yang bagus. Kan akhlak itu ada dua, akhlak hasanah sama akhlak fasidah. Akhlak yang bagus sama akhlak yang fasidah, akhlak yang jelek. Tapi dalam hal ini kewajiban bagi seseorang laki-laki dan perempuan ketika sudah tamyiz, bukan baligh ya, hati-hati, bukan baligh, pendidikan dimulai daripada tamyiz. Jadi praktek yang harus kalian lakukan adalah ketika sudah tamyiz, umur 6 tahun, 7 tahun itu sudah harus. Makanya orang tua membina kalian itu mulai dari kecil. Sehingga nanti ketika tamyiz, kalian sudah memiliki kemampuan untuk melakukan namanya akhlakul hasanah. Ya. Jadi di sini wajib bagi seseorang laki-laki, anak perempuan untuk berakhlak dengan akhlak yang benar. Min sighari, sejak kecilnya. Jadi sejak kecilnya mulai sibyan, ya, tadi saya katakan sibyan sudah dilatih, terutama nanti nih kepada anak-anak Abi yang perempuan-perempuan. Kata Rasulullah,
Al-mar'atu madrasatul ula. Ibu-ibu kalian, nanti apabila kalian insya Allah ya, Abi ngomong pada hari ini, tapi untuk gambaran kalian pada masa depan. Jadi untuk masa depan, apabila kalian sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, kata Rasulullah, al-mar'atu madrasatul ula. Seorang wanita merupakan madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah memilih atau menanamkan, menaruh bibit akhlak-akhlak yang mulia kepada anak-anak kalian. Pada saat ini, kalian sedang ditebarkan bibit oleh guru-guru kalian, terutama pada Abi pada akhir ini menanamkan kepada kalian tentang akhlak-akhlak yang baik. Tujuannya apa? Ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, lita'isha mahbuban fi kibari. Kalian ketika nanti akan merambat daripada habis walad, syuban rijal, syuyuh. Pertumbuhan kalian itu akan hidup dicintai ketika masa besar kalian. Jadi ketika kalian memiliki akhlak mulia, hidupnya kalian itu akan selalu diberikan rasa kasih sayang, dicintai oleh Allah dan juga makhluk-makhluk yang lainnya fi kibari, ketika dalam pertumbuhan masa besar kalian. Tadi ya, walad, terus kepada syuban, kepada rijal, kepada suyuh, itu kehidupan fase tersebut. Kalian akan selalu hidup dalam keadaan dicintai. Subhanallah. Kitab ini memberikan satu motivasi bagi kita. Kalau kita menginginkan kehidupan kita dari mulai sigar, tadi daripada walad, berkembang kepada syabun, berkembang kepada rijal, berkembang kepada syuyuh, itu selalu dicintai dalam hidupnya. Ya. Yarda anhu rabbuh. Tidak hanya manusia mencintai kepada orang tersebut, tapi Allah redha kepada orang tersebut. Karena kenapa? Memiliki akhlak yang mulia. Jadi tidak hanya manusia yang cinta kepada orang tersebut, tetapi Allah sangat cinta dan redha atas kehidupannya. Wa yuhibbu ahluh, dan kedua orang tuanya, keluarga-keluarganya, kakak-kakaknya, siapapun yang memang berdekatan kepada lingkungan hidupnya, dia akan selalu cinta. Seperti contoh, kalian di rumah tinggal kepada orang tua kalian, bapak ibu kalian, kepada paman kalian, nenek kalian, mereka akan cinta kepada kalian. Wa jami'un nasi, tidak hanya kepada keluarga, tetapi manusia secara keseluruhan, mereka cinta kepada orang tersebut. Jadi landasan yang harus kalian miliki adalah tanamkan akhlakul hasanah. Nanti ya, penjabarannya apa sih akhlakul hasanah, Abi? Nanti kita jabarkan. Yang penting kita pada hari ini, seseorang akan diberikan kemuliaan, seseorang akan dicintai kepada sesamanya, tidak hanya sebatas kepada pada masa walad, itu masa tamis ya, tapi ketika masa pemudanya tetap dia dicintai, ketika sudah dewasa tetap dicintai, ketika sudah masa tuanya tetap dicintai dengan akhlakul hasanah. Dan pada saat itu juga Allah sangat redha, Allah sangat suka kepada hambanya yang memiliki akhlakul karimah, keluarganya dan seluruh manusia cinta kepada dirinya. Asani, bagian kedua, wa yajibu aidan, wa yajibu alaihi aidan, dan wajib juga alaihi kepada anak laki-laki dan perempuan aidan juga an yabta'ida anil akhlakil qabihah, untuk menjauhi, lihat, wajib bagi seorang anak laki-laki dan perempuan untuk menjauhi daripada akhlak-akhlak yang qabihah, akhlak-akhlak yang jelek. Ya, akhlak-akhlak yang jelek. Akhlak qabihah dengan fasidah sama. Tujuannya apa? Kaila yakuna makruhan, agar jangan sampai orang tersebut, baik anak laki-laki ataupun perempuan, itu makruhan, dibenci. Jadi akhlakul qabihah, akhlakul fasidah itu akan dibenci oleh orang yang ada di sekitarnya. Ya, la yarda anhu rabbuh,
Allah juga nggak redha terhadap makhluk-makhluk hamba-hambanya yang memiliki akhlakul qabihah, akhlak yang jelek. Allah nggak redha, Allah nggak suka, Allah nggak senang sama hambanya yang memiliki akhlakul qabihah. Wala yuhibbu ahluh, dan keluarganya pun sangat benci daripada mungkin bapak ibu benci sama anaknya yang memiliki akhlakul qabihah. Nah, wala ahadu minan nasi, dan tidak ada seseorang pun yang cinta kepada orang tersebut. Ya. Kok bapak ibunya benci padahal kan anaknya? Ya. Kesalahan daripada seorang anak yang apabila masa kecilnya tidak dilatih tentang akhlak, maka akan ada semacam dosa yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Tetapi yang Abi maksud di sini, ketika akhlaknya itu jelek, siapapun tidak suka. Termasuk kedua orang tuanya pun tidak suka. Tetapi kewajiban bagi orang tua ketika anaknya dalam keadaan tidak memiliki akhlakul hasanah, wajib untuk memperbaikinya. Ya, benci boleh benci orang tua, silakan. Siapapun sebuah keburukan kita tidak suka, kita benci. Tetapi bagi seorang bapak, ibu, atau kedua orang tua, ketika putra-putrinya dalam keadaan tidak memiliki akhlak hasanah, wajib untuk diperbaikinya. Yang kedua, al-waladul adib. Ya, apa pengertian waladul adib? Anak yang memiliki etika, akhlak. Nah, di sini baru nih kita terangkan. Siapa sih waladul adib? Waladul adib yaitu mereka-mereka yang adib. Adib itu seorang anak yang memiliki akhlakul hasanah. Ya, adib itu adalah mereka-mereka yang memiliki akhlakul hasanah. Ya, tadi baru pengertiannya secara umum bahwa seorang anak wajib memiliki akhlakul hasanah. Ketika seseorang anak laki-laki dan perempuan memiliki akhlakul karimah, akhlakul hasanah, namanya dikatakan waladul adib. Kalau perempuan, al bintul adibah. Kalau dalam bahasa Arab ya. Di sini kalau laki-laki, al waladul adib, anak laki-laki yang memiliki akhlakul hasanah. Kalau perempuan, al bintul adibah. Ya, karena ciri daripada perempuan pakai tak marbutah. Tapi sekali lagi, ketika disebutkan al walad, istimalul kalimah, mengandung kata daripada kata perempuan. Al waladul adib, siapa mereka yang dikatakan waladul adib, anak yang memiliki akhlak? Yahtarimu walidayhi. Dikatakan mereka memiliki akhlakul karimah apabila mereka hormat kepada kedua orang tuanya. Ayo nak, ya, hormati orang tua kalian. Dengarkan kata-kata yang disampaikan oleh kedua orang tua kalian. Dan juga ikuti segala kebaikan-kebaikan yang diucapkan oleh kedua orang tua kalian. Ketika kalian hormat kepada kedua orang tua kalian, insya Allah orang tua kalian redha atas apa yang kalian lakukan. Ketika orang tua kalian redha, Allah pun redha kepada diri kalian. Karena dalam sebuah hadis mengatakan ridallah fi ridal walidaini. Keredaan Allah itu menggantungkan daripada keredaan kedua orang tua kalian. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Bencinya Allah ketika orang tua kalian benci kepada kalian. Jangan sampai Allah benci kepada kalian disebabkan karena kedua orang tua kalian benci kepada kalian. Dengan apa tadi kebencian orang tua? Karena dengan akhlakul qabihah. Kalian diperintahkan untuk sebuah kebaikan. Ayo nak, bangun nak sholat. Sholat subuh biasanya nih. Kebanyakan laporan yang Abi dapatkan dari kedua orang tua kalian, subuh kalian susah. Ya, ayo dengarkan. Bersyukur kalian memiliki orang tua yang selalu memberikan satu kebenaran tentang kehidupan kalian. Kalian lagi tidur, ya, datangnya waktu azan subuh, orang tua kalian langsung bertanggung jawab kepada kalian. Ayo nak bangun, ayo salat subuh.
Seharusnya kalian bersyukur, ucapkan makasih Abi, makasih Umi, makasih Ibu, makasih Ayah. Ya, bersyukur kalian. Karena kenapa? Kalian telah diberikan kebaikan untuk bangun subuh, bersujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bisa melaksanakan ketaatan untuk menjalankan perintah Allah. Jangan marah-marah. Jangan bilang, mesti ngantuk. Orang aku baru tidur. Jangan. Jangan ucapkan kata-kata yang nantinya akan menyinggung perasaan orang tua. Ya, tapi kalian ucapkan, ayah, ibu, terima kasih aku dibangunkan untuk bisa sholat subuh. Itu yang harus kamu lakukan. Ya, menghormati kepada kedua orang tua kalian. Terus, ketika kalian akan keluar rumah, cium tangan mereka. Minta doa kepada mereka. Karena disitulah insya Allah akan ada keberkahan yang kamu dapatkan. Terlebih ketika kedua orang tua kalian mendoakan kalian. Ya, minta doa sama kedua orang tua kalian. Yang masih hidup, minta doa kepada mereka. Abi sudah tidak punya ibu lagi. Ya, kalian masih bisa beruntung, masih lengkap ada ayah, ada ibu kalian. Minta doa sama mereka. Kan dalam sebuah keterangan, doaul walid ala walidih, doaul walidi ala waladih, kadoaun nabi ala ummati. Aku bilang lagi, doaul walidi ala waladi, kadoaun nabi ala ummati. Doa daripada kedua orang tua kalian kepada anak-anaknya itu bagaikan doa seorang nabi kepada umatnya. Pasti Allah mengabulkannya. Ingat bahasa Abi nih. Ini pesan daripada hadisnya Rasul. Doaul walidi ala waladi kadu'aun nabi ala ummati. Doa daripada orang tua kalian kepada anak-anaknya itu bagi sebagaimana doanya seorang nabi kepada umatnya. Pasti Allah mengabulkan. Jadi ketika kalian keluar dari rumah, apapun, mau istilahnya sekolah, mau belajar bersama, mau ketemu dengan teman, cium tangan mereka, minta doa. Ayah, Abi, aku keluar dulu ya, mohon doanya supaya aku selamat di perjalanan, supaya tidak ada musibah apa-apa. Minta doa sama mereka, nak. Ya, karena doa mereka pasti Allah akan menjawabnya. Yahtarimu walidayhi, hormati kedua orang tua kalian. Jangan kalian membantah daripada segala kebaikan yang disampaikan oleh kedua orang tua kalian. Jadi apabila kedua orang tua kalian nyuruh, ayo bangun subuh. Ayo nak, pagi-pagi ngaji tadarus. Ngaji, lakukan. Karena tidak memungkinkan orang tua mengajarkan keburukan sama kalian. Tapi ucapkan ketika orang tua menyuruh kepada sebuah kebaikan, ada bahasanya, Ibu terima kasih ya sudah memberikan perhatian sama aku untuk bisa mengaji Al-Quran, tadarus pada pagi hari ini. Ucapkan rasa terima kasih. Walaupun sederhana, tapi insya Allah akan memberikan kebahagiaan. Mungkin ibu kamu pada saat itu, ya Allah, Alhamdulillah, anakku sudah ada bahasa terima kasih. Nangis nak orang tua kamu nak. Dengan bahasa hanya ngomong terima kasih doang nangis. Karena kenapa? Merasa berbahagia kalian telah memberikan rasa hormat kepada kedua orang tua kalian. Ya, ucapkan walaupun itu sederhana, tapi orang tua kalian akan bangga bahwa itulah yang diharapkan oleh orang tua kalian, walaupun hanya mengucapkan kalimat terima kasih. Ya. Wa muallimiha, dan juga guru-guru kalian, hormat kepada guru kalian. Insya Allah akan kita teruskan pada minggu yang akan datang.